خدام أحمدية خدام أحمدية خدام أحمدية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda MTA dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Jumpa lagi di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Intelektual Muda Ahmadi season kedua. Ini adalah program tempat para intelektual muda Ahmadi akan mengupas perihal manusia, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, kebenaran, serta masalah-masalah kontemporer lainnya dari sudut pandang Islam. Sobat muda MTA, kali ini kita akan membahas salah satu ajaran agama tertua di dunia, yakni agama Hindu. Di sini kita akan mengupas tentang konsep ketuhanan agama Hindu, kedudukan Krishna, dan pertanyaan apakah Hindu merupakan agama samawi atau yang berasal dari Tuhan, ataukah justru hanya agama ciptaan manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan dari Galib Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan beberapa poin dari buku karya Khalifah yang keempat rahmatullah alaih yang berjudul Wahyu, Rasionalitas, Pengetahuan, dan Kebenaran, di mana di dalam buku tersebut Uzur rahmatullah alaih menjelaskan mengenai salah satunya mengenai agama-agama yang ada di dunia, dan beliau berusaha untuk membuktikan bahwa agama-agama tersebut sebenarnya adalah agama-agama samawi pada mulanya, dan kita juga mengambil kesimpulan dari sana bahwasanya agama tersebut adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bahasan yang akan kita kupas pada hari ini adalah berkenaan dengan agama Hindu, di mana ketika kita secara umum mendengar mengenai agama Hindu ini sudah tersebar di banyak negara juga, sudah menyebar luas, dan secara umum seperti agama-agama yang lain kita mengakuinya sebagai agama juga. Nah, di sini Uzur rahmatullah alaih menjelaskan mengenai konsep ataupun pendapat mengenai Tuhan itu sendiri di dalam agama Hindu, di mana Brahma sebagai dewa yang paling agung di antara dewa-dewa yang lain bisa dikategorikan sebagai satu Tuhan yang mana dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan yang lain, maksudnya dengan dewa-dewa yang lain yang ada di bawahnya, tetapi Brahma ini menempati posisi yang paling unggul dalam agama Hindu. Nah, di sini Tuhan dalam arti Brahma di sini dikatakan memanifestasikan dirinya di dalam wujud manusia. Oleh karena itu ada dewa-dewa, dan Tuhan itu tidak mengharuskan untuk adanya seorang utusan untuk melakukan tugas tersebut, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Jadi tidak perlu ada utusan, tetapi Tuhan sendiri yang memanifestasikan dirinya ke dalam wujud manusia. Ini yang dipahami sebagai konsep ataupun pendapat mengenai Tuhan itu sendiri, yang mana tidak seperti agama-agama yang lain yang mempercayai wahyu itu turun dari atas dari Tuhan kepada para utusannya, akan tetapi ini Tuhan sendiri yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk wujud manusia. Selain itu juga ada satu teori ataupun satu pendapat di dalam agama Hindu, bahwasanya ajaran Weda itu sendiri dibawa oleh para rishi. Nah, para rishi ini dalam istilah bahasa Hindu barangkali seperti seorang ulama ulama keagamaan yang mana dia telah memutuskan hubungannya dengan dunia, dan juga dia menyerahkan diri
kepada Tuhan. Nah, terlepas dari penjelasan tersebut ataupun kita menganggap bahwasanya ajaran Weda ini dibawa oleh Rishi langsung dalam bentuk wahyu verbal gitu ya, secara langsung ataupun bagaimana caranya, tetapi inilah ajaran dari Hindu itu sendiri, di mana ada beberapa pendapat ya mengenai penerima Weda itu sendiri ya, tadi sebagai Rishi ya yang menerima Weda juga, ataukah dalam bentuk lain. Selanjutnya Huzur menjelaskan, Huzur rahmatullah alaih, mengenai deskripsi-deskripsi dari agama Hindu ini dapat diketahui ya, dan kemungkinan besar di dalam agama Hindu itu sendiri terdapat interpolasi dan juga terdapat campur tangan manusia ya dalam penyusunannya, di dalam pembentukannya, karena kita tahu bahwasanya ajaran yang diberikan ya sudah lama dari umat terdahulu ya, dari umat-umat sebelumnya ke generasi seterusnya, itu bisa terjadi distorsi. Itu adalah hal yang wajar dan juga bisa terjadi interpolasi. Namun di sini Huzur rahmatullah alaih menjelaskan juga bahwasanya tidak semua atau tidak serta-merta semua yang ada di dalam ajaran Weda tersebut adalah ajaran yang salah dan semuanya itu menjadi buatan manusia sepenuhnya. Akan tetapi karena kita tahu bahwa ajaran Weda itu sendiri langsung ya diberikan, pada mulanya diberikan oleh Tuhan untuk umat manusia, maka setidaknya kita masih bisa mendapatkan atau mendapati di dalam ajaran Weda suatu kebenaran ya, yang ya tadi pada awalnya itu tidak tersentuh dan tidak tercemari. Nah, ini pendapat ya mengenai ajaran Weda ya menurut buku tersebut. Oleh karena itu, dengan menelaah buku-buku ataupun sumber-sumber rujukan terutama dari agama Hindu, bisa disimpulkan ataupun ini menunjukkan bahwasanya agama tersebut ataupun agama Hindu ini pada dasarnya berasal dari Tuhan, adalah agama samawi seperti agama-agama yang lain diwahyukan. Selanjutnya Huzur rahmatullah alaih juga menjelaskan mengenai satu sosok di sini, yaitu Krishna, di mana Krishna ini diakui sebagai perwujudan Tuhan, perwujudan ilahi, ataupun dia dimanifestasikan oleh wujud Tuhan ya di dalam diri Krishna. Namun terdapat banyak pertanyaan di sini, bagaimanakah bisa ketika Brahma ya yang mengendalikan alam itu berada di dalam diri Krishna, apakah memang Krishna sendiri yang langsung bisa mengendalikan alam ataukah Brahma tetap berada di singgasananya? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang akan sulit dijawab, dan juga sebagaimana diskusi-diskusi yang ada pada saat ini itu senantiasa diperdebatkan ya, hal-hal seperti itu. Nah, mengenai Krishna itu sendiri ya, sesuai dengan biografinya, Krishna kita tahu mengalami masa kecilnya ya, seperti anak-anak kecil pada umumnya ya, seperti dan juga mengemban seperti manusia-manusia yang lain, hidup seperti manusia yang lain juga, memerlukan kebutuhan-kebutuhan secara duniawi. Selanjutnya juga Krishna mendapatkan juga yang namanya peristiwa-peristiwa yang supranatural di dalam bahasa Hindunya, di dalam konteks Hindunya barangkali seperti itu. Tetapi barangkali jika kita compare ya, kita bandingkan dengan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang spiritual seperti itu. Selanjutnya juga ia pada waktu kanak-kanak juga ada satu perbuatan ya yang dilakukan oleh Krishna ini seperti mencuri mentega. Nah, di sini para analisis
analis Hindu ataupun pihak-pihak yang lain juga terkadang ya menyatakan bahwasanya ini adalah suatu kenakalan, akan tetapi Huzur rahmatullah alaih menyebutkan ini kan ketika beliau masih anak-anak dan ini dilakukan ya bukan sebagai kenakalan ataupun kesalahan ataupun dosa, tetapi justru ini adalah suatu empati kepada teman-temannya ya, ketika pada masa itu, dan ini bukannya sebuah kenakalan, akan tetapi kita malah melihatnya sebagai suatu rasa sayang ya yang ditunjukkan oleh Krishna kepada teman-temannya. Nah, ini semua bersifat manusiawi ya, tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Selanjutnya juga di masa dewasanya ia tumbuh menjadi seorang yang kuat, menjadi pemimpin laskar juga, dan juga di medan perang mendapatkan kemenangan-kemenangan yang besar. Nah, ini sosok Krishna ya digambarkan oleh Huzur rahmatullah alaih. Selanjutnya juga di dalam kehidupan sehari-harinya menempati posisi sebagai panutan agung dan juga menjalani kehidupannya sebagai seorang pembaharu, di mana kita sangat jarang menemukan ya di India seorang pembaharu ya yang bisa membawa kaumnya, membawa umatnya itu menjadi lebih baik. Nah, di sini Krishna juga memiliki pesan ya yang sangat indah, yaitu untuk pada manusia untuk selalu berlaku benar, berlaku baik, menjauhi kejahatan, dan akan melawan ataupun memerangi orang-orang yang ingin menghapus agama, dan juga mengembangkan statement-statement ya tentang tiadanya Tuhan, ketidakadaan Tuhan. Nah, ini jelas dari sini Krishna itu tidaklah seperti yang digambarkan oleh orang-orang pada saat ini. Selanjutnya mengenai imaji Krishna ya yang digambarkan digambarkan oleh para artis Hindu, di mana Krishna itu memiliki 4 tangan dan juga memiliki sayap. Selanjutnya juga digambarkan bahwasanya Krishna dikelilingi oleh para gadis yang berpakaian warna-warni mengelilinginya. Selanjutnya juga ada gambaran ya mengenai Krishna, bahwasanya Krishna itu berdiri tegak dengan seruling di mulutnya. Nah, ini sebenarnya merupakan tamsil atau permisalan-permisalan yang digunakan ya pada saat itu, dan tidak serta-merta itu adalah real seperti itu ya. Ini sebenarnya menggambarkan kepribadian ataupun sebenarnya menggambarkan keagungan ya dari Krishna itu. Seperti kita lihat ada tadi digambarkan bahwasanya Krishna memiliki 4 tangan dan juga sayap. Nah, ini sebenarnya bukan secara arti harfiah ya kita mengartikannya, mengambil tafsirnya, harusnya kita mengambil makna ya di dalam imaji tersebut ya, di dalam penampilan tersebut, di dalam gambaran tersebut. Nah, 4 tangan dan sayap ini Huzur rahmatullah alaih menggambarkan bahwasanya ini adalah pemberian indera khusus kepada seorang hamba yang berderajat tinggi. Nah, ini sangat indah ya penggambaran 4 tangan dan sayap ini ditafsirkan oleh Hazrat Khalifatul Masih yang keempat rahmatullah alaih. Selanjutnya mengenai dikelilingi ya para gadis yang berpakaian warna-warni. Nah, di sana disebut bahwasanya para wanita ini adalah, para gadis ini adalah gopi. Gopis itu adalah penggembala wanita ya yang menggembala sapi. Karena di sana kita tahu di India banyak sapi, dan juga kita tahu bahwasanya nama dari Krishna sendiri itu adalah Gopal, yaitu pemelihara sapi ataupun penggembala sapi. Oleh karena itu maksud dari gopi di sini atau gadis-gadis yang
mengelilingi Krishna itu adalah para pengikutnya. Selanjutnya juga mengenai seruling. Ya, seruling di sini diartikan sebagai simbol wahyu, di mana nada yang keluar dari seruling tersebut itu pada hakikatnya adalah tiupan ya. Tiupan dari yang meniup, bukanlah suara dari seruling itu sendiri. Sebenarnya juga Krishna sendirilah yang merupakan seruling yang dimainkan oleh Tuhan. Nah, ini ketika suara Tuhan ya ditiupkan melalui seruling tersebut, maka seruling itu akan mengeluarkan sama seperti apa yang diucapkan atau disuarakan oleh Tuhan. Jadi begitu adanya, apa adanya yang disampaikan oleh Krishna yang didapatkan dari Tuhan. Nah itu merupakan gambaran ya dari penjelasannya, 4 tangan, sayap, gopi maupun seruling. Nah, ini sebenarnya adalah suatu permisalan, bukan arti secara harfiah ya. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah memiliki 4 tangan ataupun sayap, dan juga seruling ini memiliki makna yang dalam sebenarnya, seperti halnya wahyu tadi disebutkan. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa melihat ya, dari antara gambaran-gambaran tadi perlu dibaca ya secara detail, secara mendalam, tidak hanya kita termakan dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Nah, seperti kita tahu juga di dalam Al-Quran ya, di sini Uzur mengutip bahwasanya Hazrat Rasulullah SAW juga diminta untuk merendahkan sayap rahmatnya di atas para mukmin. Nah, ini penggambaran sayap ini juga ada di dalam malaikat ya, memiliki jumlah yang berbeda-beda sayapnya. Nah, ini dimaksud bukan sayap secara fisik, akan tetapi sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat tersebut. Untuk penjelasan mengenai peniup seruling tadi kita sudah bahas ya, ataupun disebut sebagai murlidhar di sini sebagai peniup seruling. Nah, ini kita tahu bahwasanya Krishna juga menyembah seorang Tuhan ya. Krishna ini tidaklah maksudnya mengagungkan dirinya sendiri sebagai pencipta ataupun sebagai orang yang telah mengutus orang lain, tetapi Krishna sendiri tidak mengklaim bahwasanya dia adalah Tuhan. Nah, ini kita bisa temukan ya di dalam kitab Mahabharata ataupun Bhagavad Gita, bahwasanya Krishna itu tidak pernah menyembah ataupun tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan dan tidak pernah menganggap dirinya kekal. Nah, ini statement ya yang bisa kita tarik bukti tersebut dari Mahabharata dan juga Bhagavad Gita. Dan juga mengenai peniupan seruling tadi ya, secara tersirat ya, kita bisa mengetahui bahwasannya yang disampaikan oleh Krishna adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena seruling tadi adalah Krishna sendiri, dan juga Tuhan, suara Tuhanlah yang disampaikan melalui seruling itu. Itu barangkali penjelasan ya singkat mengenai sosok ya Krishna. Tadi juga kita sudah sampaikan dimulai dari penjelasan ya ketuhanan, selanjutnya juga kitab Weda, dan juga sosok Krishna. Baik, ya secara jelas kita sudah pahami tadi mengenai ciri-ciri maupun gaya ya yang diperlihatkan ya dari Krishna itu sendiri maupun dari sumber-sumber ya di dalam ajaran Weda ya, di dalam agama Hindu.
Ya, menurut Uzur rahimahullah ta'ala, dengan menelaah sumber-sumber dari agama Hindu, ya bisa disimpulkan bahwasanya tadi Krishna ya tidak menyebutkan atau tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya, dan juga tidak menganggap dirinya kekal, serta dengan melihat ya peristiwa-peristiwa sejak kecil beliau mengalami peristiwa yang spiritual, dan kita bisa tarik kesimpulan ya peristiwa-peristiwa ini seperti halnya yang dialami ya oleh para nabi sejak kecil, ya peristiwa-peristiwa kasyaf ataupun peristiwa yang diperlihatkan oleh Tuhan sendiri, dan juga dari tafsir ataupun penjelasan mengenai sayap tadi, dan juga seruling, yang mana seruling ini adalah maksudnya Krishna itu tidak berbeda dengan para utusan Tuhan yang lain, di mana seorang nabi pasti akan membawa pesan ilahi kepada umat manusia, dan itu bukan berasal dari dirinya tetapi berasal dari Tuhan, dan semuanya itu diwahyukan. Nah, ini makna dari seruling tadi sebenarnya sangat dalam, karena simbol seruling tadi itu menyatakan bahwasanya semua yang diucapkan oleh Krishna itu berasal dari apa yang diwahyukan kepada Krishna. Nah, ini menjadi bukti-bukti yang jelas bahwasanya Krishna adalah Nabi Allah. Bahkan di sini Huzur rahimahullah ta'ala telah menuliskan juga mengenai Krishna ini dengan alaihissalam, di mana pasti beliau mengakui bahwa Krishna adalah seorang nabi. Itu barangkali. Sobat Muda MTA, demikianlah pembahasan episode kali ini terkait ajaran Hindu. Namun topik ini masih akan kita bahas pada episode berikutnya. Penasaran kan poin-poin apa lagi yang akan kita kupas? Kalau begitu, jangan lupa untuk menyaksikan program Intelektual Muda Ahmadi episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.